Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, di mana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Lorong energi yang diciptakan oleh jalur penyegelan garis keturunan pernah tampak sangat besar bagi Bai Xiaochun. Tetapi ketika leluhur lelaki bangkit, Bai Xiaochun menyadari bahwa kepalanya hampir menyentuh langit di atas. Ukuran tubuhnya, wajahnya yang tanpa ekspresi, matanya yang dingin, dan kekuatan ledakan yang terpancar dari tubuh kedagingannya membuatnya tampak seperti setiap serangan yang dilepaskannya dapat mengguncang fondasi dunia. Bahkan, dia tampak cukup kuat untuk menghancurkan lorong energi itu sendiri. Bahkan gerakan berdiri saja menyebabkan angin kencang menyebar, melenyapkan semua hantu bayangan di daerah itu, dan sepenuhnya menghapus sebagian besar dari mereka. Dia kuat, perkasa, ganas, dan meledak-ledak. Hanya itu 4 kata yang bisa dipikirkan Bai Xiaochun untuk secara akurat menggambarkan leluhur-leluhur. Terengah-engah, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, jantung berdebar kencang. Bahkan fluktuasi darah dan energi yang datang dari Ark Ancestor sudah cukup untuk mempengaruhi cahaya berwarna darah yang menyinari Bai Xiaochun. Seolah-olah leluhur lengkungan bersaing dengan Bai Xiaochun untuk kontrol atas strip penyegelan garis keturunan. Untungnya, leluhur-leluhur ini hanyalah inkarnasi belaka, dan tidak benar-benar memiliki kualifikasi untuk menghancurkan pita segel. Kalau tidak itu sudah lama terhapus. Namun, Bai Xiaochun masih merasakan sensasi mendalam dari krisis mematikan. Sebagian besar waktu, sensasi krisis yang akan dia alami datang karena kurangnya informasi mengenai musuhnya. Tetapi dalam kasus ini, sensasi naik karena ia menghadapi leluhur darahnya sendiri. Itu pasti yang terjadi sebelumnya. Saint Emperor pasti bertemu dengan Saint Ancestor dan kalah. Meskipun itu hanya spekulasi, dia setidaknya 70 hingga 80% yakin bahwa itu benar. Melawan leluhur pendiri seseorang. Bahkan ketika Bai Xiaochun merasakan meningkatnya rasa rendah diri dan frustrasi, mata Ark Ancestor mulai bersinar dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Mereka seperti matahari kembar saat dia mulai berjalan ke depan, menyebabkan ledakan besar bergema saat dia menuju ke arah Bai Xiaochun. Saat ia menambah kecepatan, Bai Xiaochun menyadari bahwa ia tidak hanya berlari ke depan dengan santai, ia berusaha untuk menamparkan ke dalam dirinya. Mountain Sucking Bash. Pikirnya, pupil matanya menyempit. Menjadi akrab dengan kodeks unding seperti dia langsung mengenali teknik magis yang digunakan leluhur-leluhur. Dia juga bisa merasakan fluktuasi heks kematian, dan lebih buruk lagi, melihat cahaya menakutkan yang bersinar di jari telunjuk dan ibu jari kanan Ark Ancestor. Pegangan perusak tenggorokan. Bai Xiaochun sama sekali tidak memiliki keinginan untuk dipukul oleh pencengkraman tenggorokan yang dilepaskan oleh leluhur-leluhur itu sendiri. Itu mungkin akan menyebabkan tubuh mungilnya dihancurkan menjadi tumpukan lumpur berdarah. Pikiran berputar dengan sensasi krisis, ia terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, leluhur-leluhur itu tidak lambat, dan dalam sekejap mata, dia mengejarnya melalui lorong energi. Jauh di bawah di Eternal Immortal Domains, terengah-engah bisa terdengar sebagai cahaya yang mewakili Bai Xiaochun tiba-tiba berhenti, dan kemudian mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Sensasi keputusasaan muncul di hati semua orang, ketika semua orang tiba-tiba menyadari bahwa akhir hari semakin dekat. Dia pasti bertemu dengan Ark Ancestor. Pikir Santo Kaisar. Jauh di dalam hatinya, dia gatal untuk membantu, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa. Song Junwan, Zhou Zimo, Hou Xiaomei, Li Qinghou, Grand Heaven Master, dan banyak orang lain di dinasti Ark Emperor yang tahu Bai Xiaochun semua mengamati dengan wajah pucat merasa benar-benar tidak berdaya. Sementara itu, booming mengisi lorong energi saat Bai Xiaochun jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Yang membuatnya kecewa, dia menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengguncang leluhur-leluhur. Akhirnya, itu mencapai titik di mana dia tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi di sini, Ark Ancestor? Level intimidasi ini sangat konyol. Dengan mata membelalak dengan marah, dia tiba-tiba berhenti di tempat, lalu meluncur ke arah leluhur-leluhur. Awan petir transformasi kakek. Tumbuh lebih besar, dia maju 3 langkah, hingga tingginya 300 meter. Saat itulah ia menggunakan Living Mountain Incantation, tumbuh lebih tinggi, hingga ketinggian lebih dari 600 meter. Dan kemudian dia melepaskan Mountain Sucking Bash-nya sendiri. Saat dia berteriak di udara, Ark Ancestor menembak ke arahnya. Namun, masih tidak senang dengan tingkat kecepatannya, Bai Xiaochun menggunakan heks kematiannya. Ledakan sonik meledak di mana-mana. Bai Xiaochun sekarang menarik sepenuhnya pada semua kekuatan tubuh daging yang bisa dikerahkannya, dan juga memperkuatnya dengan basis kultivasinya, membuatnya lebih kuat.
Ayo, dia berteriak. Kemudian, pada saat-saat terakhir sebelum bertabrakan dengan leluhur-leluhur, ia menggunakan pegangan perusak tenggorokan. Mereka tampak seperti dua naga peledak ketika mereka saling menabrak menyebabkan tanah bergetar di bawah mereka. Kelompok hantu bayangan yang telah berkumpul di daerah itu benar-benar hancur oleh gelombang kejut yang mulai bergulir. Bai Xiaochun melolong marah, dan Ark Ancestor menggeram dengan dingin. Dalam waktu yang sangat singkat, keduanya bertukar lebih dari 1000 pukulan. Perlahan tapi pasti, batu dan batu yang membentuk-bentuk Living Mountain Incantation milik Bai Xiaochun sedang dihancurkan darinya. Pada saat yang sama, Cloud Lightning Forefather Transformation-nya melemah. Namun, bahkan dalam keadaan ini, kecakapan pertempurannya terus mengamuk. Adapun leluhur-leluhur, lebih dari 1000 pertukaran meninggalkan permukaan tubuhnya pecah dan babak belur, membuatnya tampak seperti dia mungkin meledak setiap saat. Satu ledakan memekakan telinga terakhir bergema, dan kemudian Bai Xiaochun jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Untungnya, kodeks kematiannya sedang bekerja keras, dan dalam beberapa saat, dia berhenti. Meluruskan dirinya sendiri, dia berteriak, "Jadi, ternyata kamu hanya kulit kosong." Yang mengejutkan, dia dan leluhur-leluhur ternyata tidak jauh berbeda, leluhur-leluhur benar-benar menggunakan kecakapan pertempuran tingkat arcaian. Menelan seteguk darah, Bai Xiaochun melepaskan teknik God Killer-nya, menyebabkan cahaya merah terang berputar di sekelilingnya. Tampak seperti seberkas kabut darah, dia menembak ke arah Ark Ancestor. Namun, Ark Ancestor juga beregenerasi menggunakan kodeks kematian, menyebabkan lukanya sembuh dengan cepat. Rupanya, dia memikirkan hal yang sama dengan Bai Xiaochun, karena dia juga mulai bersinar dengan lampu merah saat dia melepaskan teknik God Killer. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sekali lagi berjuang bolak-balik. Keduanya dalam kondisi yang buruk, rambut mereka acak-acakan, kekuatan generasi mereka bekerja seperti orang gila. Dari tampilan itu, mereka menemui jalan buntu. Boom besar lainnya bisa didengar, dan mereka berdua saling menjauh. Pada titik ini, mata Ark Ancestor mulai bersinar dengan cahaya terang, dan dia mengulurkan tangan kanannya. Yang mengejutkan, tangannya mulai memancarkan 5 aura berbeda. Logam kayu, air, api, dan bumi. Kelima elemen itu berhubungan dengan 5 organ yin di dalam tubuh manusia, serta 5 sihir penyegel yang kuat. Pada titik ini, tubuh Ark Ancestor mulai bersinar dengan cahaya 5 warna, cahaya yang datang dari 5 lokasi spesifik yang berbeda, dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Keajaiban 5 organ. Bai Xiaochun bergumam. Aku selalu berpikir bahwa sihir kelima organ original yin yang digunakan oleh Gravekeeper kakek besar bertahun-tahun yang lalu ada hubungannya dengan kodeks kematian. Siapa yang akan mengira bahwa selain volume kulit, daging, tendon, tulang, dan darah, leluhur-leluhur juga akan membuat volume ke-6 kodeks kematian. Jika Bai Xiaochun tidak diberi kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa tidak hanya ada 5 volume untuk kodeks kematian. Ada 6. Itu sangat mirip dengan bagaimana dia telah menciptakan teknik tambahannya sendiri untuk menyelesaikan teknik hidup abadi yang tidak ada lagi. Teknik yang digunakan Gravekeeper dalam pertarungannya dengan Daoist Heavenspan sebenarnya didukung oleh 5 organ yin dari leluhur-leluhur. Kekuatan dari 5 organ yin berasal dari 5 elemen. Ketika 5 sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tubuh Ark Ancestor, mereka menjadi kanopi yang sepenuhnya menutupi dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh dagingnya mulai meningkat semakin tinggi. Saat itulah dia menatap langsung ke Bai Xiaochun, matanya berkilauan. Bai Xiaochun awalnya berencana untuk menghindar. Namun, Ark Ancestor bergerak dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya, mendekati dengan tangan terkepal yang menabrak dada Bai Xiaochun. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia terbang mundur, dan sebelum dia bisa mendarat dengan kakinya, leluhur-leluhur menghampirinya lagi. Meraihnya di kedua bahu, leluhur lengkungan bersiap untuk merobeknya menjadi 2. Sensasi krisis yang akan segera terjadi, Bai Xiaochun merasa terpancing oleh teriakan yang terguncang, dan menyebabkan pembuluh darah membengkak di wajah dan lehernya. Teror kemungkinan kematian begitu kuat sehingga memberikan bahan bakar yang sempurna untuk serangan balasan gila. Aku tidak pernah membuat volume ke-6 untuk kodeks kematian, tapi aku memang membuat tindak lanjut untuk seluruh teknik. The Time Immemorial Codex. Kamu mungkin telah mendorong kodeks kematian ke batas akhir, tapi itu pasti tidak cocok dengan jalan baru yang aku tempa. Tanda seru. Tangan terbang dalam gerakan mantra 2 tangan, ia melepaskan sutra bekas reinkarnasi, menyebabkan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya muncul di Ark Ancestor. Ketika simbol-simbol itu mengencang, mereka mulai membentuk segel magis. Namun, sebelum proses penyegelan itu bisa diselesaikan, kilatan ganas muncul di mata Bai Xiaochun. Masing-masing dan setiap simbol magis meledak. Jika hanya 2, atau beberapa lusin, itu mungkin tidak terlalu mengesankan. Mungkin bahkan beberapa ratus atau ribuan mungkin bukan masalah besar. Tetapi ada terlalu banyak untuk dihitung. Puluhan ribu dari mereka. Dan ketika mereka meledak, kekuatan yang mereka lepaskan adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh leluhur-leluhur.
Ketika booming terdengar, leluhur lengkungan menggigil hebat, kekuatan mendorongnya ke belakang, dan menghancurkan dua lapisan kanopi 5 warna di sekitarnya. Namun, leluhur-leluhur itu tangguh, dia punya undexing kodeks untuk memperbaharui dirinya, dan juga sepertinya tidak pernah lelah. Tanpa jeda, dia menerjang kembali ke arah Bai Xiaochun, mengepalkan tangannya saat dia mendekat. Bai Xiaochun terengah-engah, tetapi ekspresinya ganas saat dia melakukan gerakan mantra untuk melepaskan sutra paramita di masa depan. Karena resonansi darah antara dirinya dan leluhur-leluhur, sutra masa depan bekerja dengan sempurna. Saat kepalan leluhur-leluhur menyerang rumah, Bai Xiaochun batuk seteguk darah, tetapi begitu juga leluhur-leluhur. "Ayo!" Bai Xiaochun berteriak, melompat kembali ke pertarungan. Saat mereka bolak-balik, luka yang diderita Bai Xiaochun juga diderita oleh leluhur-leluhur. Namun, kebalikannya tidak terjadi. Intinya, Ark Ancestor menerima 2 kali lipat jumlah cedera. Bahkan dengan kekuatan regenerasinya, ia perlahan-lahan menjadi lelah. Dan Bai Xiaochun menyerang seperti orang gila, menyebabkan leluhur-leluhur batuk darah satu demi satu. 2 kanopi pertahanannya sekarang hilang, yaitu ketika Bai Xiaochun berteriak dan menyerang dengan serangan tinju yang merusak. Pada titik itu, semua pertahanan yang diciptakan oleh volume ke-6 dari Kodeks Kematian Leluhur dari Archangel dihancurkan. Setelah mencapai ini, Bai Xiaochun terhuyung mundur dan kemudian jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia terengah-engah. Melihat ke Ark Ancestor yang basah kuyup, yang juga berbaring di sana, dia berkata, "Dalam hal teknik, aku pasti lebih kuat darimu." Kaisar Agung tidak mengatakan apa-apa. Dia berjuang berdiri, menatap Bai Xiaochun dengan dingin, lalu mengepalkan tangannya, menyebabkan bentuk bayangan besar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, aura yang mendominasi secara spektakuler muncul. Itu tak lain adalah kepalan kaisar yang tak mati. "Aku juga punya salah satunya." Bai Xiaochun berteriak, berdiri dan mengepalkan tangannya sendiri. Segera, sesosok bayangan muncul di belakangnya juga. Kecuali, sosok ini berbeda dari tinju kaisar tak berujung leluhur. Ini adalah kepalan sovereign yang tak mati. Dalam sekejap mata, mereka berdua bergerak. Ini adalah Ark Ancestor yang melawan Ark Emperor yang memerintah. Itu adalah tinju kaisar kematian versus tinju penguasa yang abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi kecuali dalam waktu dan tempat yang tepat ini. Dari kejauhan, dimungkinkan untuk melihat tidak hanya Bai Xiaochun dan leluhur-leluhur saling mendekat, tetapi juga 2 sosok bayangan yang telah mereka panggil, juga saling mendekati. Ketika mereka bertabrakan, ledakan memekakkan telinga berderak keluar, dan sosok di belakang leluhur-leluhur hancur berkeping-keping. Ketika itu terjadi, leluhur-leluhur tampak layu, dan dia batuk seteguk darah saat dia terhuyung mundur. Bai Xiaochun juga dikeringkan secara signifikan, dan tampaknya hampir sepenuhnya kehilangan energi dan kekuatan. Membungkuk dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut, dia terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, "Saya tahu Anda memiliki beberapa akal sehat Anda, leluhur-leluhur. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Biarkan saya lewat. Saya perlu memperbaiki pita segel ini." Dia tidak yakin apakah ada entitas yang lebih kuat yang menunggu setelah leluhur-leluhur, dan karena itu, hampir sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingan dalam pertarungan ini. Jika memungkinkan, dia ingin menahan diri dari menggunakan basis kultivasi atau teknik magisnya. Leluhur-leluhur itu berjarak sekitar 300 meter darinya, lemah sampai ke titik di mana ia tampak akan bubar kapan saja. Hampir sepertinya kata-kata Bai Xiaochun tidak terdaftar sama sekali, saat dia perlahan bangkit, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Dengan gemetar, dia mulai melangkah menuju Bai Xiaochun. Seperti yang dia lakukan, Undexex Codex-nya bekerja keras untuk meregenerasi tubuhnya, tetapi sayangnya, dia sangat terluka sehingga rasanya seperti melempar secangkir air ke atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Pada titik ini, Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak terus bertarung, selalu ada kemungkinan bahwa leluhur-leluhur akan sepenuhnya beregenerasi. Setelah menatapnya sejenak, dia mengertakkan gigi dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya, ia melepaskan sutra kehidupan sekarang dan kematian, memanggil gerbang batu besar di belakangnya, yang tidak lain adalah gerbang kematian. Gerbang kehidupan muncul di belakang leluhur-leluhur, dan ketika dia terus berjalan maju, dia mulai melemah, ke titik di mana kekuatan regenerasinya tidak bisa mengimbangi sama sekali. Namun, leluhur-leluhur terus mendekati. Selangkah demi selangkah dia datang, melemah, memudar, sampai, yang mengejutkan Bai Xiaochun, dia berdiri tepat di depannya. Selama proses menjadi sangat lemah, sesuatu telah berubah. Sebelumnya, semua pikirannya telah ditekan, tetapi pada saat ini, rasa dingin di matanya telah memudar, dan adalah mungkin untuk melihat sesuatu yang mendalam dan kuno di dalamnya. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, dia mulai berbicara. Renegade mortal mengasimilasi bagian terakhir dari kesadaranku, dan menyegelnya di dalam dirinya, untuk mendorong kemampuannya untuk memusnahkan dunia. Aku pikir aku telah tersesat untuk selamanya, hanya untuk bertemu denganmu. Tolong jangan salahkan aku untuk ini. Saya membutuhkan Anda untuk mengalahkan saya, sepenuhnya dan menyeluruh.
Hanya dengan mati aku bisa terbebas dari kendali mortal renegade. Hanya dengan begitu segalanya akan menjadi jelas bagi saya. Saya tidak menyesal. Apakah Anda melihat ketika saya menggunakan volume ke-6 dari kodeks kematian baru saja? Leluhur-leluhur berbicara dengan tenang, namun dengan hangat. Sebelum Bai Xiaochun bisa menjawab, dia tersenyum, mengulurkan tangan, dan kemudian menghilang menjadi tidak ada. Namun, pada saat sebelum dia menghilang selamanya, 5 kristal berkilauan, masing-masing dengan warna yang berbeda, muncul dari tubuhnya dan melayang untuk memasuki Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu menggosok dadanya. Dia bisa merasakan bahwa 5 organ yin-nya telah berubah, meskipun dalam beberapa hal perubahan itu tampak ilusi. Setelah beberapa pemikiran, dia menggenggam tangan dan membungkuk ke tempat di mana leluhur-leluhur telah menghilang. Emosi yang campur aduk memenuhi dirinya, membuatnya mustahil untuk memutuskan dengan tepat bagaimana perasaannya. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanan. Dia sekarang hanya berjarak pendek dari wilayah Dantian. Pada saat ini, pita segel diperbaiki 90%. Kembali ke domain abadi-abadi, populasi yang putus asa itu tiba-tiba merasakan harapan sekali lagi, dan sebuah sorak-sorai bangkit. Adapun Saint Kaisar, dia tiba-tiba tampak agak menua saat dia melayang di sana di udara, menatap cahaya terang yang mewakili Bai Xiaochun. Dia mengalahkan leluhur aslinya. Gumamnya, Bai Xiaochun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar, juga tidak tertarik pada saat ini. Pertarungannya dengan Archancestor telah membuatnya benar-benar kelelahan, tetapi untungnya, kekuatan regenerasinya sudah bekerja. Pada sisi baiknya, ia telah menghemat banyak daya basis kultivasi, kalau ia membutuhkannya untuk menyelesaikan perbaikan strip penyegelan. Leluhur-leluhur pastinya telah memasukkan volume ke-6 dari kodeks kematian ke dalam 5 organ Yin-ku. Dia pikir, ketika dia melaju, dia memastikan bahwa ada 5 motif cahaya warna-warni di dalam dirinya. Mereka merasa hangat, tetapi selain itu, tidak tampak istimewa. Sayangnya, tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini sekarang. Kaki terakhir dari perjalanan ternyata jauh berbeda dari yang diperkirakan Bai Xiaochun. Tidak ada hantu bayangan muncul. Hampir seolah-olah mereka tidak mampu membentuk di lokasi ini. Namun, itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Dia masih memiliki perasaan bahwa dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat di dalam wilayah Dantian Mortal Renegade. Itu adalah perasaan yang berasal dari menjadi seorang Archaean, dan karena kegugupan itu, dia benar-benar melambat sedikit sampai sebagian yang baik dari kekuatan tubuh kedagingannya pulih. Tetapi karena dia menyadari bahwa penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah, dia akhirnya mempercepat. Di luar, orang-orang di Eternal Immortal Domains bisa melihat cahaya yang mewakili Bai Xiaochun mencapai wilayah Dantian. Adapun Bai Xiaochun, yang dia lihat adalah kekosongan besar. Itu tampak seperti lautan kegelapan, atau langit yang gelap gulita. Itu tak terbatas, dan tak ada habisnya, dan Bai Xiaochun langsung bisa mengatakan bahwa semua yang harus dia lakukan adalah masuk ke kosongan itu, dan strip penyegelan garis keturunan akan sepenuhnya diperbaiki, dari tempat di dahi Mortal Renegade, sampai ke wilayah Dantiannya. Namun, bahkan ketika dia berpikir untuk melakukan hal itu, dia tiba-tiba mendengar suara berbicara kepadanya, hampir seperti desahan dari zaman paling kuno. Seiring dengan desahan datang ledakan kekuatan yang menciptakan sesuatu seperti penghalang, mencegah Bai Xiaochun memasuki kekosongan. Ekspresi berkedip, dia mencoba menggunakan unding hex miliknya, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak menembus penghalang. Ini adalah pertama kalinya hex unding gagal menembus mantra pembatas. Setelah menabrak penghalang, dia bangkit kembali, jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa sosok muncul dari kejauhan. Itu adalah seorang pria, duduk bersila dengan punggung menghadap Bai Xiaochun. Dia mengenakan jubah kekaisaran, dan mahkota kekaisaran, dan memiliki basis kultivasi yang mendalam dan tak terduga. Hanya dengan melihatnya mengirim rasa sakit jauh ke dalam relung pikiran Bai Xiaochun, dan menyebabkan jantungnya mulai berdebar. Yang benar adalah, bahwa dia sudah menduga bahwa dia mungkin menghadapi musuh lain di sini, dan bahkan berspekulasi tentang siapa itu. Sayangnya, orang itu adalah seseorang yang sama sekali tidak ingin dia temui. Dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, dia menyaksikan orang itu perlahan-lahan berbalik untuk menatapnya, memperlihatkan wajah yang tampan dan saleh yang memancarkan perilaku makhluk transenden. Dia tampak mengancam tanpa marah, dan tampak mampu menyaksikan bumi dihancurkan dan langit dihancurkan, namun tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak lain adalah Daois Duniawi, Imperator Abadi. Bai Xiaochun berkata perlahan, hampir menyakitkan. Di dalam, dia menghela nafas, sepenuhnya sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan seperti ini. Tidak mungkin dia cocok dengan Taois Duniawi. Namun, masih ada sedikit harapan di hatinya. Lagi pula, lawan-lawan sebelumnya yang dia hadapi jauh lebih lemah daripada yang pernah mereka alami dalam hidup. Lebih jauh lagi, dia ingin melihat apakah beberapa kesadaran Taois dunia tetap tertinggal untuk berkomunikasi. Sebelum dia bisa berbicara, mata duniawi Taois berkilauan, dan dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke Bai Xiaochun.
Seketika, seberkas cahaya putih melesat di udara ke arahnya. Pendaran kuno. Bai Xiaochun berkata tanpa sadar, mulai bergerak saat dia jatuh kembali. Sesaat kemudian, tempat yang baru saja dia tempati dihancurkan oleh Luminescence Archaean. Jangan bilang Archaean Luminescence sebenarnya bukan sihir dari papan Go di kipas berharga. Apakah itu benar-benar ditempatkan di sana oleh Daois duniawi? Jika demikian, maka itu seharusnya benar-benar disebut Sovereign Luminescence, kan? Meskipun dia telah melihat sekilas beberapa ingatan duniawi Daois, dia belum mendapatkan informasi tentang kemampuan surgawi dan teknik magis yang dia gunakan. Berdasarkan apa yang dilihatnya, sepertinya beberapa spekulasi tentang penggemar yang berharga itu salah. Bahkan ketika dia terbang mundur, Taois duniawi melambaikan tangannya, mengirim tembakan mematikan dari Archaean Luminescence menembak ke arahnya. Setiap sinar tampak memancarkan bahaya, memaksanya menghindar ke kiri dan kanan untuk menghindarinya. Pada saat ini, dia sekarang mengalami frustrasi yang sama seperti yang dialami kaisar-kaisar jahat ketika melawannya. Terlalu banyak sinar Archaean Luminescence. Mereka tampak tanpa akhir, seolah-olah Taois duniawi dapat memanggil sebanyak yang dia inginkan, menciptakan hujan yang merusak yang dapat menghapuskan apapun yang menghalangi jalannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Bai Xiaochun adalah melarikan diri. Namun, setelah beberapa saat, dia berteriak Luminescence Archaean. Terus, menamparkan tasnya memegang, dia memanggil beberapa lidah api multiwarna. 20 warna, 21, 22, sampai api 27 berwarna. Ini adalah sisa-sisa dari saat dia mengerjakan api 30 warna. Tanpa ragu dia membuang mereka, menciptakan kebakaran besar, lautan api besar yang berhasil mereda di Luminescence Archaean. Ketika dia melihat itu terjadi, dia menghela nafas lega. Jadi, seperti yang aku pikirkan. Dia jauh lebih lemah. Sepertinya aku mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Yakin bahwa dia benar, dia hanya bersiap untuk bergerak ketika mata duniawi Taois berkedip, dan dia mendorong keluar dengan telapak tangan kirinya. Seketika tangannya berubah semi-transparan, seolah-olah itu terbuat dari air. Kemudian, ia mulai memuntahkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air dengan cepat berubah menjadi sungai, yang bergerak bolak-balik seperti naga raksasa. Setiap tetes air berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa, dan memancarkan tekanan besar di daerah itu. Dan ada lebih dari itu. Ki dingin juga meletus keluar, menekan lautan api multiwarna ke titik di mana lebih dari setengahnya benar-benar padam. Pada saat itu, putaran Luminescence Archaean lainnya dilepaskan. Bai Xiaochun sekali lagi dipaksa untuk mundur, tertawa pahit saat melihat sungai yang mengamuk. Sampai saat ini, ia dapat mengatakan bahwa ini adalah sungai yang sama yang saat ini ada di hadapan penggemar yang berharga, yang semakin menegaskan spekulasi sebelumnya. Mata bersinar dengan tekad, dia melambaikan tangannya, melepaskan keempat kemampuan surgawi utamanya, pembasmian gravitasi. Air sungai segera tenggelam, dan waktu melambat mengurangi aliran sungai. Bai Xiaochun tahu bahwa gravitasi pemusnahannya adalah sihir esens, dan itu pasti akan pendek jika dicocokkan dengan Tao duniawi. Bahkan jika musuh yang dia hadapi tidak memiliki kecakapan pertempuran sejati dari Taois duniawi, itu masih cukup untuk menghancurkannya. Karena itu, tanpa ragu lagi dia meluncurkan dirinya di dunia Taois. Kamu sudah duduk di sana selama ini. Dan jika saya cukup dekat dengan Anda, itu tidak akan mudah untuk menggunakan Luminescence Archaean. Sudah waktunya untuk pertempuran jarak dekat. Sambil menggertakkan giginya, dia mendekat, hanya untuk melihat bahwa Taois duniawi telah sedikit mengernyit. Melambaikan tangan kanannya, Taois duniawi memanggil sebuah gunung. Gunung Dao Essence. Meskipun Bai Xiaochun telah dipersiapkan untuk ini, masih mengejutkan melihat puncak gunung yang sama yang menampung Essence of Life and Death di wajah penggemar. Jadi, Worldly Taois, kamu mengambil semua kemampuan surgawi kamu dan menempatkannya di kipas itu, bukan? Dengan setiap saat yang berlalu, frustrasi Bai Xiaochun tumbuh. Lagi pula, kalau bukan karena fakta bahwa itu tidak mungkin, dia akan memanggil kipas dan menggunakannya untuk melawan Dao duniawi. Ketika Bai Xiaochun melihat Gunung Dao Essence bersiap untuk menghancurkannya, ia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Meskipun kekuatan tubuh kedagingannya belum sepenuhnya pulih, dia tanpa ragu melepaskan setiap bagian yang bisa dia kumpulkan. Tangan kanannya mengepal, dan dia melepaskan kepalan kekuasaannya yang abadi. Sosok bayangan di belakangnya terhubung dengannya, dan serangan tinju besar menghantam gunung besar Dao Essence. Sebuah ledakan memekakan telinga bergema ketika gunung yang dahsyat itu menggigil, retakan menyebar di permukaannya dari titik benturan. Namun, Bai Xiaochun tidak keluar tanpa cedera. Dia batuk hingga 4 suapan darah berturut-turut, dan lengan kanannya dipelintir pada sudut yang aneh ketika dia dikirim terbang mundur seperti layang-layang dengan potongan tali. Bahkan versi yang lemah dari Daois duniawi ini masih berdaulat dan sangat kuat. Pada akhirnya, serangan Bai Xiaochun begitu kuat sehingga Gunung Dao Essence akhirnya hancur di bawah kekuatan pukulan.
Namun, bahkan ketika gunung itu runtuh, sebuah menara terbang keluar dari puing-puing, sebuah menara yang dipenuhi kabut hitam dan putih, yang berdenyut dengan fluktuasi dao esens kehidupan dan kematian. Murid Bai Xiaochun mengerut, menyadari bahwa aliran-aliran kabut adalah inti kehidupan dan kematian duniawi Taois. Water Swamp. Dia berteriak, tidak menahan apapun saat dia melemparkan semua kekuatan basis budidayanya ke dalam kemampuan surgawi. Bahkan ketika kata-katanya bergema, area di sekitarnya dipenuhi uap air, yang menyebar dengan cepat untuk menciptakan rawa yang sangat besar. Kabut yang merupakan inti dari hidup dan mati terkandung di dalam rawa, dan tampaknya bereaksi terhadapnya, dan bahkan mata duniawi Taois berkedip dengan cahaya aneh ketika dia memandang Bai Xiaochun. Sementara itu, Bai Xiaochun mengucapkan kata terakhir dari teknik ini. Kerajaan. Raungan buas bergema keluar dari rawa, ganas dan mengancam ke tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan penghalang di belakang Worldly Daois mulai berputar dan membelok sebagai tanggapannya. Paku-paku seperti gunung mulai muncul dari rawa, diikuti oleh daratan yang sangat besar. Dalam beberapa saat, itu menjadi tangan bersisik, bercakar, meneteskan cairan hitam, yang pertama kali mencapai ke atas, lalu terbanting ke tanah. Hal-hal belum berakhir. Tangan cakar lain muncul, yang juga naik tinggi dan kemudian membanting ke tanah, di seberang tangan lainnya. Bai Xiaochun terletak di belakang dua tangan yang cakar. Dari sudut pandangnya, tampaknya ada sesuatu yang hilang dari kerajaan Water Swamp, tepat di tengah. Dan dari lokasi itulah, tiba-tiba, dia mendengar deru roh esensi hidupnya, yang tampaknya berjuang untuk merangkak keluar ke tempat terbuka. Sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan ketika kedua tangannya berjuang untuk menarik moncongnya ke tempat terbuka, tanah di sekitarnya bergetar. Namun, saat itulah cahaya aneh di mata duniawi Taois tumbuh lebih intens. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, ia menyebabkan esens hidup dan mati untuk membentuk dua pedang, satu hitam, satu putih, yang kemudian menebas kedua tangan yang cakar. Pedang hitam yang melambangkan kematian menusuk ke salah satu tangan, menyebabkannya layu dengan cepat, seolah-olah sekarat. Adapun pedang putih yang mewakili kehidupan itu mendorong begitu banyak kekuatan kehidupan ke tangan itu sehingga tangan itu tampaknya tidak mampu menerimanya, dan akan segera meledak. Kekuatan kedua pedang membawa rasa sakit yang hebat, serta raungan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari roh esensi kehidupan Bai Xiaochun, yang baru saja akan muncul di tempat terbuka. Kemudian, dalam sebuah adegan yang Bai Xiaochun tidak akan pernah bisa melupakan, tanah mulai runtuh ketika kepala yang jauh lebih besar meledak ke tempat terbuka, kepala yang begitu besar sehingga dunia lorong energi tampaknya tidak mampu menahannya. Itu tampak seperti naga, dan juga seperti kura-kura. Warnanya gelap gulita, mulutnya yang menganga penuh dengan taring mirip gunung yang membuatnya menyerupai buaya. Melepaskan auman yang menggetarkan dan mengguncang-guncang di bumi, meraung ke bawah dan melahap kedua pedang. Pedang esens tidak mampu menghindar, dan ditelan. Kemudian, kepala roh esensi kehidupan besar menerjang ke depan dan menabrak penghalang melindungi wilayah Dantian. Semuanya bergetar hebat, dan mulai retak dan hancur, bahkan penghalang. Bahkan, celah besar telah ditinju ke dalamnya. Namun, dampaknya terlalu besar untuk ditanggung oleh roh esensi kehidupan. Membiarkan jeritan kesakitan itu menyusut kembali, menghilang ke rawa, yang kemudian menghilang dengan sendirinya. Itu semua terjadi terlalu cepat, meninggalkan Bai Xiaochun berdiri di sana dengan mata lebar. Meskipun dia tidak bisa memastikan, sepertinya roh esensi hidupnya terlalu bersemangat untuk menyerang, dan dalam kesegarannya telah membunuh dirinya sendiri secara tidak sengaja. Tunggu, apakah itu buaya? Namun, tidak ada waktu baginya untuk duduk memikirkan tentang esensi kehidupannya. Mengamuk, dia menembak ke arah lubang yang terbuka di penghalang, dan bersiap untuk memasuki wilayah Dantian. Sebelum dia bisa mencapainya, Daois duniawi tiba-tiba tidak menemukan apa-apa, lalu muncul kembali tepat di depannya. Menjangkau dengan tangan kanannya, dia dengan tenang berkata, "Jangan lewat. Persetan aku tidak akan." Bai Xiaochun meraung. Dia tidak menghormati Taois duniawi. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya tidak benar-benar Taois duniawi. Selanjutnya, dia terburu-buru. Kemarahan melebar, ia memanggil sihir tingkat purba yang ia dapatkan pencerahan setelah mendapatkan aliran ki dari dunia abadi. Dunia abadi, dia berteriak. Dalam sekejap mata, kekuatan basis budidayanya hampir sepenuhnya habis. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan aliran ki dari dunia abadi untuk memicu teknik magis yang memanggil versi ilusi dari reruntuhan dunia abadi. Mereka sangat besar, dan pada saat yang sama, sangat kuno. Aura dari dunia abadi jelas hadir, dan tanpa jeda itu menumpas Taois duniawi. Daerah di sekitar Taois duniawi mulai tenggelam ketika reruntuhan itu bertindak seperti pasir, menguburnya dan mengikatnya di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi duniawi Taois berkedip. Saat dia melihat sekeliling pada reruntuhan dunia abadi yang menguburnya, matanya menjadi kosong. Dan pada saat kekosongan itulah Bai Xiaochun menggunakan sedikit energi terakhir yang dia miliki untuk memasuki wilayah Dantian. Saat dia melakukannya, kekuatan garis keturunan di dalam dirinya melonjak menciptakan cahaya yang menyilaukan yang bisa dilihat oleh semua pembudidaya di domain abadi-abadi.
Kemudian, strip pemeteraian yang pergi dari dahi mortal renegade sampai ke dantiannya mulai bersinar. Saat kekuatannya menumpuk, itu menjadi seperti jaring besar yang membentang untuk menutupi penguasa yang berjuang dan mengikatnya erat. Orang-orang dari domain abadi-abadi baru saja menyaksikan garis keturunan penyegelan garis keturunan Saint Emperor. Tapi sekarang, Bai Xiaochun telah memperbaiki jalur penyegelan garis keturunan Ark Ancestor. Pada saat ini, satu strip pemeteraian tetap kuat, sementara dua lainnya telah dihancurkan. Dahi mewakili indera surgawi, dan wilayah dantian mewakili basis kultivasi. Dari itu dapat dilihat bahwa, bertahun-tahun yang lalu ketika Eternal Suns pernah hidup, Ark Ancestor adalah yang terkuat. Itulah sebabnya strip penyegelan garis keturunannya menutupi area yang paling penting. Baru-baru ini, renegade mortal telah berjuang untuk membuka matanya dan bangun, ke titik di mana seluruh tubuhnya bergetar. Tapi sekarang Bai Xiaochun telah memperbaiki strip penyegelan garis keturunan, perjuangan tidak mungkin. Renegade mortal diam. Pada saat yang sama, garis penyegelan garis keturunan teleportasi Bai Xiaochun kembali ke tempat terbuka, di mana ia muncul di langit, tepat di luar tubuh penguasa besar. Seketika, sorak-sorai bangkit dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di domain abadi-abadi. Ark Emperor, Ark Emperor, Ark Emperor, bersorak-sorai terdengar di dinasti Kaisar-Kaisar, dinasti Saint Kaisar, dan tentu saja dinasti Kaisar lengkungan. Meskipun Bai Xiaochun tidak menghabiskan banyak waktu di dalam tubuh Sultan, itu masih periode di mana semua pembudidaya di domain abadi-abadi tahu bahwa kehidupan kolektif mereka berada di garis depan. Jika musuh legendaris dari Beyond bangun, semua orang tahu persis apa yang akan terjadi sebagai hasilnya. Saat ini, Saint Emperor menghela nafas lega, dan menatap Bai Xiaochun dengan perasaan yang sangat beragam. Jika bukan karena musuh dari Beyond, dia mungkin telah mencoba untuk mengambil keuntungan dari keadaan Bai Xiaochun yang melemah untuk mengambil kendali utama dari domain abadi-abadi. Tapi sekarang dia hanya bisa tertawa kecil dan mengenyahkan pikiran seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia menembak ke arah Bai Xiaochun. Saat Bai Xiaochun melayang di sana di udara, dia bisa mendengar sorakan di bawah, dan bisa merasakan betapa bersyukurnya semua orang. Namun, dia tidak memanfaatkan situasi ini untuk menikmati kejayaannya. Dia hanya merasakan terlalu banyak tekanan untuk hal semacam itu. Setelah apa yang dia alami dalam proses memperbaiki pita pengikat, dia sampai pada pemahaman yang jauh lebih jelas tentang betapa luar biasanya renegade mortal. 3 putra abadi tidak mampu membunuhnya, dan pada akhirnya mengorbankan diri hanya untuk menyegelnya. Bahkan Daois duniawi bisa melakukan lebih dari membencinya. Dengan demikian, saat Bai Xiaochun menatap kedaulatan besar yang menjulang di atas, hatinya dipenuhi kegelisahan. Segalanya tampak berbeda sekarang. Untuk satu hal, renegade mortal sekarang ditutupi oleh retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan hasil dari perjuangannya. Retakan dan celah itu tidak ada di tubuhnya, melainkan di atas debu dan batu luas yang menumpuk di atasnya selama bertahun-tahun. Itu bahkan ketika Bai Xiaochun mendongak dengan gelisah ketika Saint Emperor mendekat. Saint Emperor dapat mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat berlalu, dengan tenang berkata, satu segel akan membuat kedaulatan terikat, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Paling-paling, itu akan berlangsung selama setengah dari siklus 60 tahun. Karena Saint Emperor memiliki warisan lengkap garis keturunannya, dia dapat menghitung jumlahnya dengan akurat. Di semua domain abadi-abadi, dia adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran. Kata-katanya menyebabkan hati Bai Xiaochun mulai berdebar lebih banyak lagi. Dia tahu bahwa Saint Emperor tidak akan berbohong pada saat seperti ini. Mereka sekarang dihadapkan dengan hitungan mundur, yang akan berakhir dengan renegade mortal bangun. Begitu dia mulai berjuang, dia akan menghancurkan pita pemeteraian, dan membuka matanya. Suaranya penuh dengan kepahitan, Saint Emperor melanjutkan, jika kita bisa menjadi penguasa dalam setengah dari siklus 60 tahun, maka mungkin kita memiliki kesempatan. Tetapi jika kita tidak bisa, maka nasib kita mudah dibayangkan. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri. Saya menduga bahwa alasan Anda menjadi seorang arkais tidak ada hubungannya dengan persetujuan Bunda Abadi. Anda pasti menemukan keberuntungan di dunia luar, mungkin dari penggemar yang berharga itu. Anda telah melihat kekosongan di luar sana, bukan? Dia menghela nafas. Bai Xiaochun diam sesaat. Kemudian, tepat ketika dia akan menjawab, dan bahkan ketika semua orang di Eternal Immortal Domain menghela nafas lega, sesuatu yang aneh terjadi. Serangkaian ledakan teredam terdengar ketika bahu renegade mortal yang tersegel dan tidak bergerak mulai retak dan hancur, tampaknya karena kurangnya 2 strip penyegelan garis keturunan lain. Saat puing jatuh ke bawah, itu menjadi awan meteorit, meluncur ke permukaan domain abadi-abadi. Yang terkecil di antara mereka adalah ukuran seseorang, sedangkan yang terbesar adalah sebesar gunung. Mereka semua bersinar dengan cahaya hitam mengejutkan yang membuat mereka tampak mampu menusuk apapun. Setelah melihat mereka, wajah Bai Xiaochun dan Saint Emperor jatuh, dan bahkan ketika mereka bersiap untuk memblokir jalan meteorit, meteorit itu semakin cepat.
Suara gemuruh bisa terdengar ketika meteorit menabrak tanah, menyebabkan cahaya yang menyilaukan bersinar di mana-mana, tampaknya bersiap untuk mengikat seluruh dunia. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 meteorit pengikat dunia seperti itu mendarat di wilayah 3 dinasti kekaisaran. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika cahaya hitam menyebar, ia mulai menyerap kekuatan hidup dari segala sesuatu di dalam batas-batasnya. Itu sangat mirip dengan apa yang terjadi bertahun-tahun lalu di dinasti Saint Emperor. Mengingat kecepatan penyebaran cahaya hitam, itu tidak akan lama sebelum itu mencakup semua domain abadi-abadi. Dan tentu saja, semua kekuatan hidup yang diserap akan dikirim ke tubuh renegade mortal, memberinya lebih banyak kekuatan untuk berjuang melawan pita pemeteraian. Kita harus melakukan sesuatu, sekarang. Hampir dalam keadaan panik, Saint Emperor segera mulai mengirimkan perintah kepada bawahannya. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Sebagai tanggapan, para celestial dan dewa dari dinasti Ark Emperor dan dinasti Saint Emperor mulai bergegas ke arah cahaya yang mengikat dunia. Karena Vile Emperor telah binasa, Pangeran Urdimon dan para celestial lainnya yang memimpin dalam dinasti Vile Emperor. Mereka tidak membutuhkan perintah dari Bai Xiaochun untuk memobilisasi para dewa dan mengambil tindakan. Bai Xiaochun bahkan melangkah lebih jauh dengan memanggil 2 budak arkanya dari kipas yang berharga, dan mengirim mereka ke medan pertempuran. Semua kekuatan dalam 3 dinasti kekaisaran besar bekerja bersama, bergabung dengan 2 budak kuno. Adapun Bai Xiaochun dan Saint Emperor, mereka menemukan area ikatan yang paling kuat, dan memfokuskan upaya mereka di sana. Saint Emperor terkejut melihat 2 budak arkeologi Bai Xiaochun, tetapi pada saat yang sama, itu tiba-tiba memperkuat kepercayaannya pada peluang Eternal Immortal Domains untuk bertahan hidup. Dia fokus pada puncak gunung luas tertentu yang diserang, sedangkan Bai Xiaochun menuju ke arah meteorit terbesar, yang telah jatuh seperti pulau besar di tengah laut abadi. Bai Xiaochun cemas dan lelah. Dia baru saja kembali ke Eternal Immortal Domains, hanya untuk dipaksa untuk menyelamatkan Raja Hantu Raksasa, melawan Kaisar Vile Penipu, dan kemudian belajar tentang garis penyegelan garis darah pada renegade mortal yang sedang rusak. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk memperbaiki pita segel yang terhubung dengan garis keturunannya, seluruh dunia berada di bawah ancaman. Dia kelelahan baik secara fisik maupun mental, tetapi tidak punya pilihan selain untuk menyatukan dirinya dan terbang di atas laut abadi. Dia tidak ragu sama sekali untuk menggunakan heks kematiannya untuk menambah kecepatan. Menusuk ke daerah hitam yang sudah diikat, ia menemukan dirinya di dunia simpul. Terkejut, dia melihat sekeliling di daerah tanpa air laut, dan hanya tanah hitam. Di kejauhan ada gunung berapi, yang jelas telah dibentuk oleh meteorit. Asap hitam yang menyembur keluar dari gunung berapi itu adalah kegelapan yang sama yang mengikat dunia. Setelah mengirimkan beberapa perasaan surgawi, ia terkejut ketika ia melihat hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya mengintai. Saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka bertanggung jawab atas penyebaran asap, atau apakah asap itu hanya membawa mereka. Begitu hantu jahat melihat Bai Xiaochun, mereka melolong dan mulai menyerbu ke arahnya. Spektre iblis ini berbeda dari momok bayangan di tubuh penguasa. Hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiaochun untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya jiwa pendendam. Bai Xiaochun memiliki banyak cara untuk berurusan dengan jiwa. Menghirup nafas lega, dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan pil konvergensi jiwa dalam jumlah besar, yang kemudian dia lemparkan keluar di depannya. Jika aku tahu bahwa renegade mortal memiliki semua jiwa ini, maka aku tidak akan pergi ke kehampaan. Menjentikan lengan bajunya, dia melanjutkan ke daerah terpencil di depan. Kembali ketika renegade mortal memusnahkan semua orang di langit berbintang, jiwa-jiwa pembalasan yang dihasilkan dinodai oleh auranya, dan menjadi hantu jahat ini, yang pernah menjadi teror dari siapapun yang menghadapi mereka dalam pertempuran. Karena mereka sudah mati, mereka tidak takut ditebang dalam pertempuran, dan sebenarnya tidak bisa dimusnahkan tanpa menggunakan kemampuan surgawi yang luar biasa kuat atau teknik magis. Sebagian besar metode lain tidak berguna melawan mereka. Hanya beberapa kelompok di langit berbintang yang memiliki kemampuan surgawi yang dapat menargetkan tubuh jiwa. Mereka adalah orang-orang yang ditangani oleh pelaku mortal secara pribadi. Untuk sebagian besar, pasukan besar hantu jahatnya adalah senjatanya yang paling mematikan dan menakutkan. Kembali ketika 3 Eternal Sons mengorbankan diri untuk menyegel mortal renegade, pasukannya telah ditarik ke dalam dirinya, di mana mereka tidur selama bertahun-tahun bersamanya. Sekarang setelah mortal renegade mulai bangun, begitu pula pasukan hantu jahatnya. Ketika potongan-potongan daging dan darahnya jatuh dalam bentuk meteorit, mereka mulai mengikat dunia, menyebar perlahan untuk menutupi semua domain abadi-abadi. Pada saat yang sama, siapapun yang memasuki area itu akan dengan cepat dilahap. Namun, sekarang mereka telah bertemu Bai Xiaochun. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak jiwa yang telah ditangkap Bai Xiaochun dalam hidupnya, dan berapa banyak yang telah ia gunakan dalam necromancy-nya. Jumlahnya mungkin melebihi populasi saat ini dari domain abadi Eternal. Plus, ketika Anda menambahkan dalam perjalanannya melalui kekosongan, ketakutannya terhadap hantu telah berubah menjadi kebalikannya.
Dari semua hal yang dia takuti dalam hidup, dia paling tidak takut pada hantu. Ketika dia melihat segerombolan hantu setan yang geram dan ganas melaju ke arahnya, dia tersenyum. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengirimkan seluruh koleksi Soul Convergence Pills, yang meledak menjadi pusaran yang menyeret hantu terdekat ke arah mereka. Para hantu berjuang, tetapi tidak berdaya untuk melawan pasukan yang menyeret mereka ke tempat-tempat konvergensi. Sekarang, mereka tampak lemah dan tidak berdaya, dan hanya bisa melolong ketika mereka diseret ke beberapa lusin bola jiwa. Masing-masing bola itu berisi hantu yang tak terhitung banyaknya, semuanya melolong dan saling mematahkan semangat berjuang untuk mendapatkan gratis. Tiba-tiba, Bai Xiaochun merasakan keletihannya berubah menjadi relaksasi, dan bahkan kegembiraan. Bergerak, dia mulai mengumpulkan bola jiwa di satu lokasi demi satu. Kalau saja hal-hal semudah ini kembali di lorong energi itu. Menghela nafas, dia mengumpulkan satu set seluruh bola jiwa, dan kemudian melihat sekeliling gerombolan hantu jahat yang masih bergegas ke arahnya. Mata berkilauan dengan keinginan untuk melakukan pertempuran, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Ayo, hari ini, kalian semua akan tahu persis betapa hebatnya Lord Bai. Dengan itu, ia mengeluarkan lebih banyak pil konvergensi jiwa, menjadi seberkas cahaya yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada akhirnya, pasukan menakutkan dari hantu jahat dikurangi menjadi hanya beberapa jiwa yang berkeliaran. Siapapun dari mereka yang tersisa akan melarikan diri segera setelah Bai Xiaochun mendekat. Kembali ketika mereka menyapu langit berbintang, mereka telah bertemu lawan yang menakutkan, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menandingi Bai Xiaochun, yang seperti raja semua setan. Dia telah mengumpulkan sekitar 30% jiwa sebanyak yang dia kumpulkan dalam perjalanannya melalui kekosongan. Bahkan, itu sangat mudah sehingga, selain mengumpulkan jiwa-jiwa, dia menyulap beberapa api di samping. Dengan bahan-bahan yang ada di tangannya, dia mampu membuat segala macam nyala api multiwarna, mengirimkan cahaya yang berkilauan ke segala arah. Tak lama, hantu setan takut Bai Xiaochun lebih dari siapapun selain renegade mortal. Mereka tidak memiliki kesadaran nyata, tetapi mereka dapat merasakan betapa berbahayanya dia, dan tidak berani mencoba melawannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka lebih cepat daripada saat mereka melarikan diri. Pada kesempatan lain, Bai Xiaochun mungkin tidak dalam mood untuk mengejar mereka, tetapi melihat seberapa banyak kekayaan yang ada, dia menuju ke gunung berapi di tengah-tengah daerah yang terikat ini. Tidak ada yang bisa menghalanginya, dan dengan demikian, tak lama kemudian dia tiba di gunung berapi, yang segera dia pindai dengan indera surgawi. Seketika, matanya menyala karena penasaran. Di dalam gunung berapi ada gerbang batu kuno. Tampaknya memancarkan sensasi zaman kuno, dan terpancar lolongan teredam. Sebenarnya, itu kurang dari gerbang dan lebih dari kerangka batu, di dalamnya ada membran, riak yang kacau yang menyerupai air. Selaput berdenyut masuk dan keluar, seolah-olah sesuatu di dalamnya berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri, dan memasuki bagian dunia yang terikat. Pemandangan itu menyebabkan murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Namun, ia segera merasakan bahwa apapun yang ada di sisi lain hanya pada tingkat arkaian. Santai sedikit, dia menembak ke arah gunung berapi. Meskipun gunung berapi terus mengeluarkan asap hitam, itu tidak mempengaruhi Bai Xiaochun sama sekali, berkat fluktuasi yang bergulir darinya dan mendorong asap menjauh. Oleh karena itu seperti kilatan petir yang dia tembakkan ke gunung berapi dan muncul tepat di depan gerbang batu. Ketika dia melakukannya, entitas di sisi lain sepertinya merasakan kehadirannya, dan memancarkan lolongan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah lengan besar terulur dari dalam, mendorong selaput seolah-olah untuk mematahkannya. Jelas entitas ini adalah momok iblis lain, meskipun berbeda dari yang lain dari jenisnya. Itu jauh lebih kuat, berada di level arcaian. Selain itu, tubuh jiwanya utuh dan lengkap, sangat berbeda dari jiwa kuno yang diperoleh Bai Xiaochun dari istana yang ia temui dalam kehampaan. Rupanya, hantu jahat tertentu ini seperti semacam jenderal dalam pasukan mortal renegade. Dengan waktu yang cukup, ia akan menembus membran, dan tiba untuk mengambil kendali atas wilayah bumi yang terikat ini. Pada titik itu, akan dibutuhkan sedikit usaha dari bagian Bai Xiaochun untuk mengusirnya. Lagi pula, hantu iblis kuno dapat memberikan kontrol yang sangat besar atas tentara. Dan meskipun pil konvergensi jiwa Bai Xiaochun masih akan bekerja dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan kurang efektif. Sayangnya untuk hantu arka yang sial ini, Bai Xiaochun tidak hanya tiba lebih cepat dari yang diperkirakan orang, tetapi ia juga memiliki metode untuk menangkap tubuh jiwa. Karena itu, sebelum hantu setan bahkan bisa keluar ke tempat terbuka, dia ada di sana untuk menghalangi jalannya. Marah, hantu setan mengeluarkan lolongan, serta dinginnya es ketika mulai merobek membran. Cara lain yang hantu setan ini berbeda dari rekan-rekannya adalah bahwa itu sadar, dan bahkan memiliki akal surgawi. Kamu beruntung kali ini. Hantu itu berteriak dengan marah. Jika diri saya yang sebenarnya ada di sini, saya akan memotong Anda di tempat Anda berdiri. Namun, kamu tidak perlu sombong.
Tidak lama kemudian, seluruh pasukan tuanku akan tiba, dan diriku yang sebenarnya bersamanya. Kami akan mengisi tanah dan membawa orang-orangmu untuk menjadi bagian dari pasukan hantu jahat kami. Dengan itu, tangan mulai tenggelam kembali ke membran. Sebelum itu bisa menghilang, bagaimanapun, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian melangkah maju. Menjangkau, dia meraih tangan itu, yang hampir terlihat seperti sarung tangan, mengingat bagaimana selaput menutupinya. Hei, apa terburu-buru? Karena Anda di sini, saya dapat membantu Anda. Tidak mungkin Bai Xiaochun hanya akan membiarkan hantu setan kuno melarikan diri. Itu terlalu berharga. Mengejutkan hantu setan, Bai Xiaochun memanfaatkan kekuatan tubuh kedagingan dan basis budidayanya, melepaskan kekuatan yang luar biasa ketika ia mulai menarik lengannya kembali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.